Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus, kita masih ada dalam seri khotbah The Revival of Family atau kebangkitan keluarga. Atau lebih tepatnya kita rindu ada kebangunan rohani dalam keluarga Kristen. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, kita membaca ayat atau cerita yang menarik menurut tulisan Dr. Lukas, saudara-saudara. Berkaitan dengan kedatangan Tuhan yang kedua kali nanti yang ada di depan kita, entah kapan, tapi pasti terjadi. Karena kita semua sudah belajar bahwa memang waktu Tuhan itu dirahasiakan. Kalau sudah genap waktu Tuhan, maka pasti dia akan kembali. Kalau kita ingat kedatangan yang pertama, itu ada waktu, kurun waktu yang Allah tetapkan. Dan kalau sudah genap waktunya, maka dia datang. Makanya di Galatia pasal 4 ayatnya yang keempat, ayat itu berkata tetapi setelah genap waktunya. Ini kedatangan pertama, waktu Natal. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Kalau kedatangan yang pertama setelah genap waktunya Tuhan datang, maka hal serupa akan terjadi pada kedatangan kedua. Kalau sudah genap waktu Tuhan, maka dia akan segera datang. Penggenapannya kapan? Kelihatannya tidak lama lagi. Karena penulis Ibrani, penulis Wahyu mencatat itu bahwa Tuhan itu segera datang. Kata segera datang di sana, apalagi di Wahyu pasal 22, saya sudah pernah sebutkan ayat-ayatnya. Di ayat 12, ayatnya yang ke ayat 7, ayat 12 sampai ayatnya yang ke-20. Tuhan Yesus sendiri bilang, aku segera datang, aku segera datang, aku segera datang. Makanya Ibrani pasal 10 ayat 37, penulis Ibrani mengatakan, saudara-saudara, sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan ia yang akan datang sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Berarti memang tidak lama lagi. Jadi kita harus siap-siap. Nah, dalam persiapan saya dan Bapak Ibu ini menarik bahwa Lukas mengingatkan kita peristiwa keluarga Lot. Waktu Tuhan menunggang balikan Sodom dan Gomora. Yang kita baca dari ayat 28 sampai ayat 32. Tapi dua ayat sebelumnya, Lukas juga mengambil contoh keluarga yang lain yang sudah kita bahas minggu lalu. Yaitu keluarga Nuh, saudara-saudara. Makanya di ayat 26 itu dari Injil Lukas 17 dikatakan, dan sama seperti terjadi pada zaman Nuh, demikian pula lah halnya kelak pada hari-hari anak manusia. Terus 27. Mereka makan dan minum, mereka kawin dan dikawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Iya, dua keluarga ini dengan fenomenanya masing-masing di zamannya masing-masing, saudara-saudara, diangkat oleh Dr. Lukas untuk mengingatkan kita semua. Memang kalau kita soroti dua keluarga ini ada beda sedikit. Ialah bahwa keluarga Nuh semua selamat. Tapi keluarga Lot tidak semua selamat. Sorotan keluarga Nuh dalam sorotan Nuh secara khusus sebagai kepala keluarga yang dipakai Allah untuk membawa revival, kebangunan, kebangkitan rohani di dalam keluarganya sungguh berbuah manis. Dampaknya luar biasa. Sejarahnya sampai hari ini saudara-saudara kita pelajari. Makanya minggu lalu itu kita belajar tentang keluarga Nuh untuk kita terapkan bagaimana keluarga yang mengalami kebangunan rohani hari-hari ini menjelang kedatangan Tuhan yang ada di depan kita. Dan hari ini saudara-saudara keluarga Lot. Kita akan soroti keluarga ini secara keseluruhan, tapi memang lebih banyak adalah istri Lot. Makanya di ayat 32 itu saudara-saudara dikatakan ingatlah akan istri Lot. Apa yang Tuhan Yesus mau kita ingat dari istri Lot? Yang Tuhan Yesus mau kita ingat dari istri Lot adalah peristiwa dia menjadi tiang garam. Menjadi tiang garam artinya binasa. Menjadi tiang garam artinya tidak selamat, saudara-saudara. Padahal kita tahu bahwa omong-omong tentang peran seorang perempuan, seorang istri, itu bukan peran main-main kekasih Allah. Seperti saya jelaskan bahwa salah satu sifat yang ada pada diri Allah adalah Allah itu punya sifat sosial. Sifat sosial yang ada dalam diri kita itu dari Allah. Mulanya dari Allah. Dalam ketritunggalannya Allah sudah memiliki sifat sosial itu. Bahkan seterusnya dan seterusnya ketika Allah mau melakukan misinya, Allah punya agen-agen khusus. Artinya Allah itu suka kerjasama. Allah itu bisa kerja sendiri, tapi karena sifat sosial yang ada dalam diri Allah itu,
mau tidak mau Allah harus kerja tim. Dalam karya keselamatan saja, Tritunggal punya peran luar biasa di sana. Bapa merancangkan, Yesus melaksanakannya sempurna di Golgota. Makanya Yesus berkata, tetelestai, sudah selesai, sudah genap. Tapi yang sudah selesai itu bisa mendarat di hati orang. Itu adalah pekerjaan Roh Kudus dan pekerjaan hamba-hambanya. Dari dalam oleh roh, dari luar oleh pembicara-pembicara, pengkhotbah-pengkhotbah yang Tuhan pakai dari dulu. Para nabi, para rasul, sampai hari ini gereja Tuhan yang di dalamnya ada kita semua. Allah bisa lakukan sendiri, tapi Allah tidak memilih untuk melakukan sendiri. Itulah sifat sosial. Makanya kenapa waktu Tuhan cipta manusia, semua sudah jadi Tuhan bilang indah baik. Tapi waktu lihat manusia sendiri, Tuhan bilang tidak baik. Manusia itu sendiri tidak baik, bukan berarti tidak sempurna. Ciptaan Tuhan bukan, artinya belum lengkap. Kalau manusia hidup sendiri, Tuhan cipta semua, suruh Adam atau kasih otoritas kepada Adam, silakan kasih nama semua binatang. Lalu Adam, Tuhan izinkan melihat gajah sepasang, jerapah sepasang, badak sepasang, kambing sepasang, ayam sepasang. Itu membangkitkan keinginan Adam untuk memiliki pasangan. Dan memang Allah menyiapkan itu, saudara-saudara. Makanya dalam Kejadian 2 ayat 18, bukan pasangan biasa, tapi pasangan yang sepadan, yaitu perempuan. Dan Alkitab menyebut dia penolong. Ini istilah yang sangat eksklusif. Karena selain dipakai oleh perempuan, istilah ini dipakai oleh Roh Kudus. Roh Kudus itu parakletos, helper, penolong kita, saudara-saudara. Perempuan, istri, penolong. Saudara lihat ini ayat ya. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Iya. Aku akan menjadikan penolong. Logikanya jelas ya, bahwa di mana-mana penolong itu lebih kuat dari yang ditolong. Makanya entah kenapa di Alkitab itu lebih banyak janda daripada duda. Tidak ada cerita duda di Sarfat. Jadi laki-laki saudara mau jago kayak apa? Mayoritas kita berangkat duluan. Iya, perempuan tuh entah bagaimana, pokoknya dia kuat aja. Saudara punya anak 3, anak 4, yang paling repot siapa? Ibu-ibu, dia bangun duluan, dia urus dahulu. Kita pergi, dia masih urus yang lain. Ibu-ibu luar biasa itu. Sulit dimasuki oleh laki-laki. Mungkin ada laki-laki tertentu yang bisa, karena situasional, kondisi memang mengharuskan dia bantu. Tapi di mana-mana Allah cipta perempuan begitu hebat dengan kelebihan yang luar biasa. Di sisi lain dia disebut makhluk lebih lemah, tapi di sisi lain dia punya kelebihan. Bukti bahwa dia adalah makhluk lebih lemah, mungkin secara fisik, perasaan. Ya perempuan seringkali kelihatan lebih lemah ya. 1 Petrus pasal 3 ayat 7, makanya suami-suami disuruh bijaksana dong sama mereka. Perhatikan. Demikian juga kamu hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Kaum yang lebih lemah ini, saudara-saudara, adalah penolong. Ya, jadi harusnya istri itu penolong, bukan perongrong. Tapi faktanya berbicara lain, Bapak Ibu jemaat. Ketika Kejadian 2 ayat 18 bilang, dia penolong. Tapi akhirnya apa? Penolong ini yang bawa sial. Siapa yang bikin Adam jatuh? Hawa. Siapa yang bawa itu buah terlarang supaya suaminya makan? Dia. Harusnya jadi penolong, ternyata tidak maksimal sesuai fungsi. Dan Alkitab catat itu sampai perjanjian baru, bahwa bukan Adam yang tergoda, Hawa yang tergoda dan jatuh dalam dosa. 1 Timotius 2 ayat 14, perhatikan ayat ini. 1 Timotius 2 ayat 14. Lagi pula bukan Adam yang tergoda, melainkan perempuan itulah yang tergoda dan jatuh ke dalam dosa. Iya. Jadi dari pelajaran ini, memang penolong ini juga kalau sudah mulai ada celah, mulai ada pintu masuk bagi setan, godaan, dosa, yang terjadi penolong bukan penolong lagi. Tapi penolong ini pembawa malapetaka. Ini sejarah suci loh. Ya. Istri hadir, perempuan hadir dengan tujuan menguatkan, bukan melemahkan. Mengangkat, bukan menjatuhkan. Mendorong untuk maju, bukan tarik untuk mundur atau jalan di tempat. Istri hadir supaya kalau suami susah, dia yang menjadi penolong. Dia yang kasih kuat.
Tapi beberapa istri yang dicatat di kitab suci sebaliknya. Suami lagi terpuruk, dia kasih keluar lagi kata-kata yang tidak benar sama sekali. Seperti istri Ayub misalnya. Dalam Ayub 2, 9 dan 10. Ini kan suami lagi menderita, anak 10 orang mati. Luka dari ujung kepala sampai ujung kaki, bau busuknya luar biasa. Tapi inilah keaslian perempuan yang harusnya penolong. Dalam cerita Ayub khusus, ternyata bukan penolong. Ternyata bukan membangkitkan, menjatuhkan pasangannya. Perhatikan. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Kutukilah Allahmu dan matilah. Makanya Ayub bilang ini perempuan bukan perempuan baik sebenarnya. Perempuan mengong. Gila. 10. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Lu gila nih mah. Ya kan? Terus? Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Seorang penolong seharusnya tahu bahwa hidup ini tidak mulus-mulus saja. Bahwa ada yang baik, ada yang buruk. Dan memang Allah rancang itu supaya kita bergantung total kepada Allah kan. Pengkhotbah 7 ayat 14 bilang apa? Pengkhotbah 7 ayat 14. Pada hari mujur bergembiralah, tetapi pada hari malang ingatlah bahwa hari malang ini pun dijadikan Allah seperti juga hari mujur, supaya manusia tidak dapat menemukan sesuatu mengenai masa depannya. Iya, bukan hari mujur saja, hari malang pun Allah siapkan. Jadi jangan percaya pengkhotbah-pengkhotbah bohong yang bilang, oh pokoknya kalau su masuk gereja, su ikut pelayanan, su menabur, pasti aman-aman. Siapa yang ajar begitu? Yesus tidak pernah ajar begitu. Allah yang kita sembah tidak begitu. Ada mujur tapi ada malang. Supaya kita tidak tahu masa depan itu kayak apa. Nah kalau tidak tahu masa depan kayak apa, ya percaya kepada dia. Bergantung kepada dia. Berharap pada dia. Punya kepekaan terhadap suaranya dan terus ikut dia. Itu yang Tuhan mau, kekasih-kekasih Tuhan. Ya. Jadi sekali lagi, ini pelajaran tentang istri, tapi kita semua harus beri perhatian. Ya. Karena ini ajaran misalnya kalau tiba-tiba khotbahnya pas dengan istri tertentu, lalu bapak-bapak dengar ini bukan untuk menghakimi istri Anda, bukan. Justru ini cara Tuhan untuk pakai suami-suami juga menolong istri. Kalau ini adalah mama dari anak-anak muda yang hadir, ya Anda harus proaktif mendoakan, mendorong dengan penuh hikmat. Atur baik-baik posisimu sebagai anak dengan kata-kata yang tepat, karena hormat orang tua wajib hukumnya. Ya tidak ada yang tidak, apalagi kalau Anda memang istri. Nah, harus tuh. Tentu kerinduan kita, para istri itu maksimal, saudara-saudara. Sesuai dengan fungsinya, sesuai dengan hati Tuhan, tujuan menjadikan dia. Yaitu sebagai penolong. Dengar-dengaran, taat, hormat suami. Karena memang Tuhan sudah atur begitu, istri harus tunduk kepada suami. Dalam Efesus 5 ayat 22 itu kan. Ayat itu mengingatkan istri-istri seperti ini. Ini hierarkinya jelas. Demi keteraturan, Allah beri otoritas kepada laki-laki. Perhatikan. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Iya. Jadi istri yang suami satu kata, desa 1000 kata. Kalau memang di sana ada di sini, ini rekaman tetap ada. Kirim dulu, kalau mam Tuhan nonton. Iya kan? Tidak bisa, kau tidak bisa. Ini Tuhan Allah yang atur. Sekalipun istrinya pendeta. Sorry saya ngomong. Anda pendeta di gereja, di rumah kau tunduk sama suamimu. Jangan. Salah tuh, lihat penempatan. Mana gereja, mana rumah. Sekalipun istri pendeta loh. Atau dia mungkin kepala dinas. Atau mungkin dia wali kota sekalipun. Dia anggota DPR. Itu di kantormu, di rumah tidak bisa. Biar suamimu cuma ojek. Biar suamimu cuma Maxim atau Grab, kau tunduk sama dia. Itu firman Allah. Apalagi kalau dia Maxim yang kuat berdoa. Amin. Sampai dia tidak pernah buka mata kalau Maxim. Makanya kita main ke rumah sakit terus karena dia tutup mata. God. Jangan suka berdoa tapi tidak harus tutup mata ya. Tidak ada ajaran suruh berdoa tuh tutup mata. Kita sekarang tutup mata tidak tahu tradisi dari mana. Tapi saya yakin itu demi konsentrasi. Tidak ada ajaran doa tutup mata. Baca dari Kejadian sampai Wahyu. Tapi saya toh tetap tutup mata. Tapi itu demi konsentrasi saja. Ya. Buka lah sebentar lihat musuh lah kacau lah. Jadi istri tunduk kepada suami. Karena kalau Kristus itu kepala jemaat, jemaat tunduk kepada Kristus, maka istri itu suami itu kepala istri, wajib. Mau omong banyak ke apapun, tetap keputusan terakhir suami. Itu maksud Tuhan.
Saudara jangan bangga ibu-ibu kalau Anda bisa kuasai suamimu. Anda ditipu setan tuh. Kuasai dalam hal apa? Kalau dia tidak bertobat, saudara kuasai dan dia bisa masuk gereja, terpujilah nama Tuhan melalui doronganmu, upayamu, kiat-kiatmu. Tapi kalau saudara rasa bilang, wih beta so hebat, sampai bersaksi keliling, puji Tuhan beta nih bangga dan bersyukur. Di rumah tuh besan capek. Jam 5 tuh bab tua su bangun, su mangkilat. Kau bangga sekali kau cerita begini, perempuan sial. Kenapa bangga sekali? Ibe laki itu semua dia raba. Sampai sekali dia baterai, dia tahu dia kena trauma, dia yakin dia bisa tanggung segala perkara di dalam Kristus. Anda lihat itu. Ini kan kurang ajar, sorry to say. Tidak bisa begitu. Ya, 23. Karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Iya. Nah, jadi kekasih-kekasih Tuhan harus demikian. Makanya Alkitab di bagian lain Petrus memberi contoh seorang istri yang sangat mentaati firman model begini, yaitu Sarah, taat Abraham. Cara panggil suami pun penuh hormat. Bukan why, bukan, penuh hormat. Ibu-ibu sekarang panggil laki. Tidak ada hormat-hormatnya. Kenapa Teresa? Weh Timor. Yang kasihan. Jangan main di Timor ya, saya kasih tahu ya. 1 Petrus 3 ayat 6. Sama seperti Sarah taat kepada Abraham dan menamai dia tuannya. Dan kamu adalah anak-anaknya jika kamu berbuat baik dan tidak takut akan ancaman. Sama seperti Sarah taat kepada Abraham dan menamai dia tuannya. Nah, kalau dapat istri model Sarah begini, pasti tidak sempurna. Istri Sarah itu tidak sempurna. Tapi kalau dia diangkat jadi contoh, sekali lagi sebagaimana Nuh yang tidak sempurna minggu lalu, dia bangkit, tunjukkan bahwa dia mau taat Tuhan dan bimbing keluarganya sampai mengalami kebangunan rohani. Maka contoh seperti Sarah ini menarik. Dan kalau dapat istri seperti Sarah, ini lebih berharga dari warisan keluarga. Harta, kekayaan, warisan nenek moyang lebih berharga. Kenapa? Karena Amsal 19 ayat 14 mengatakan begini. Kalau dapat istri yang akal budinya kuat dan orang yang takut Tuhan, itu ya orang yang berakal budi. Perhatikan. Rumah dan harta adalah warisan nenek moyang, tetapi istri yang berakal budi adalah karunia Tuhan. Karunia Tuhan lebih hebat, lebih dahsyat dari warisan keluarga. Dapat warisan banyak, tapi kalau dengan istri yang seperti istri Ayub, aduh repot. Istri yang punya akal budi, yang takut Tuhan, itu karunia Tuhan. Yang sudah nikah tak usah bayangkan apa-apa lagi, saudara pikul sudah yang ada, tapi minimal. Saudara yang sudah nikah, wih, ini apa sebenarnya? Diam. Buat Anda yang ancang-ancang mau nikah, itu memang mesti doa. Makanya seorang counselor ternama dunia pranikah itu dia jago banget kalau dia counseling orang. Namanya Melody Green. Melody Green mengatakan hal terbesar pertama di dunia ini adalah menerima Yesus sebagai Tuhan. Itu keputusan terbesar. Tapi keputusan kedua yang tidak kalah dengan itu adalah, maksudnya setelah itu maksudnya adalah keputusan menikah. Yesus itu mempelai kita secara rohani. Menikah itu mempelai jasmani. Apalagi Kristen menjunjung tinggi monogami. Nikah sekali seumur hidup. Hanya maut yang memisahkan. Makanya tidak main-main keputusan menikah itu, saudara-saudara. Ya. Saya tiap kali menikahkan orang, mengcounseling orang. Aduh, saya selalu omong ini, omong terus. Ya, sebagaimana Nuh. Omong-omong tapi tidak berhasil juga. Kadang-kadang kita begitu, omong-omong tidak berhasil. Dia selalu kita omong itu berhasil. Tapi yang penting kita omong. Kita melakukan tugas kita dengan benar. Seorang orang mau terima atau tidak, kembali ke orangnya. Nah, saudara-saudara, jadi ini istri yang betul-betul kita harapkan ada di rumah-rumah tangga Kristen. Yang juga menjadi penolong bagi kepala keluarga untuk membawa revival. Membawa kebangkitan, kebangunan rohani dalam rumah tangga Kristen. Karena bagaimanapun dari dulu sampai sekarang setan tetap melakukan hal yang sama. Yaitu berusaha menghancurkan keluarga. Karena setan tahu keluarga itu juga agen Tuhan untuk membawa perubahan. Agen Tuhan untuk menyatakan tujuan-tujuan Tuhan kepada dunia ini. Maka perlu dihancurkan. Maka Tuhan mau supaya kita membentengi diri.
Nah, dengan dengar firman seperti ini, salah satu cara Tuhan mengcover kita supaya saya dan Bapak Ibu sekalipun setan berupaya menghancurkan kita, kita tidak akan hancur kalau kita pegang baik-baik firman Allah. Nah, kembali kepada Lot dan keluarganya, semua akan kita soroti, tapi lebih banyak kepada istri Lot ya. Istri Lot ini kekasih Tuhan, dari peristiwa dia menjadi tiang garam, dia binasa, dia tidak selamat. Saya mencatat beberapa hal yang akan kita soroti bersama-sama supaya kita terapkan dalam keluarga kita, saudara-saudara. Baik istri Lot, mungkin lebih banyak, tapi juga ada Lot dan anak-anak. Yang pertama yang saya catat di sini, saudara-saudara, bahwa dari peristiwa kebinasaan istri Lot sampai di Lukas 17 ayat 32 itu, Yesus sendiri keluar dari bibir sang penebus. Dia suruh kita semua yang baca Injil Lukas, ingat akan istri Lot. Peristiwa kebinasaan atau istri Lot yang tidak selamat itu, kita belajar hal yang pertama, yaitu bahwa hidup dalam keluarga orang benar itu tidak menjamin keselamatan seseorang. Kristen diajarkan keselamatan tidak bisa nunut-nunutan. Keselamatan tidak bisa nebeng. Alkitab mencatat dengan begitu eksplisit bahwa suami dari perempuan ini yang bernama Lot adalah orang benar. 2 Petrus pasal 2 ayat 7 ayat 6 lah, dari 6 dia bilang begini. Dan jikalau Allah membinasakan kota Sodom dan Gomora dengan api, dan dengan demikian memusnahkannya dan menjadikannya suatu peringatan untuk mereka yang hidup fasik di masa-masa kemudian. Terus, tetapi ia menyelamatkan Lot, orang yang benar, yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang tak mengenal hukum, dan yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. Iya. Ia menyelamatkan Lot, orang yang benar, suami orang benar, tapi istri tidak selamat. Sekalipun satu rumah, nikah sah. Tapi kalau hanya satu orang yang sungguh-sungguh benar, ingat urusan masing-masing. Sudah pasti Lot sebagai orang benar sudah berusaha mempengaruhi istrinya, menularkan hal-hal kudus, hal-hal benar dalam rumahnya. Tapi alhasil ya seperti yang ini yang kita baca, dan Yesus sampai bilang ingat itu peristiwa. Keselamatan Tuhan kerjakan sifatnya universal. Tapi untuk menanggapinya itu urusan pribadi lepas pribadi. Kita tidak bicara predestinasi sekarang, itu nanti standar Tuhan. Urusan Tuhan lah. Saya bicara dari sudut pandang kita sebagai manusia yang punya pilihan bebas. Ada orang suka bilang kehendak bebas, tapi saya lihat, saya ikuti dosen saya, dia bilang lebih tepat tuh pilihan bebas katanya. Ya mana-mana aja lah. Pilihan bebas. Dari kita semua, jangan pikir bahwa suami orang benar, atau anak pendeta, atau mungkin istrinya yang orang benar, lalu suami yang tidak benar bisa nunut dengan suaminya yang benar ini supaya dia juga bisa selamat. Tidak bisa. Orang tua dan anak, kalau orang tuanya tidak bertobat, anaknya bertobat, orang tua mati selesai, anak selamat, anak tidak akan tanggung dosa orang tua. Jadi kalau dulu ada yang ajar, oh kalau tidak sidi atau belum sidi, itu dosa orang tua yang tanggung. Siapa yang ajar itu? Ayat mana? Sampai banyak anak-anak yang nakal dan berkata, bebala mau sidi biar ke bab tua yang tanggung. Hello, sama ajar kau? Tidak ada. Orang tua sudah buat yang terbaik, dia kerja keras, siap masa depan, kasih makan, kasih minum, kasih pakai, kasih sekolah. Bahkan saya yakin orang tua yang paling sibuk sekalipun, dia masih kasih ingat baca Alkitab, ingat gereja, ingat ada waktu tolong gabung di youth dulu, tolong gabung di teens dulu. Atau istri-istri yang bilang suaminya, gabung Amazing Man dulu. Bapaknya nonton bola, Papa Sulebe dari Mourinho sang pelatih.